Pengalaman Primata FM dan Jessica Goodbull, selamat pagi, Lujeng Enjing menjelang siang, Marmania, dan akhirnya saya Iqbal bisa kembali lagi untuk menemani Anda di jam 10.15 sampai dengan jam 11 siang nanti untuk ngobrol-ngobrol pagi hari ini tentang hal yang tadi seperti kita bahas mengenai bisa sebuah hal yang baru di sekolah, di mana tentunya juga ada satu gerakan tidak menggunakan yang namanya handphone. Dan seperti yang kita ketahui, ternyata kebijakan pelarangan siswa membawa handphone ke sekolah yang diterapkan oleh SPN 2 sekolah ini mendapat perhatian nasional, dan tenaga ahli Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Fahmi Syarul Alim MA pada Sabtu tanggal 18 Januari lalu ini ditugaskan untuk mengkaji kebijakan ini lebih mendalam dan melakukan peninjauan langsung ke sekolah SMPN 2 Tasikmalaya. Nah, hari ini alhamdulillah sudah hadir para narasumber, ada ibu dan bapak yang luar biasa. Yang pertama, selamat datang Lujeng Enjing untuk Ibu Hajah Afi Endana Villa MPD. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semua martamannya. Ya, beliau merupakan Kepala Sekolah SPN 2 Kota Tasikmalaya. Kemudian juga berikutnya ada Bapak Eka Mulyana SPDMKOM, merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan ya SPN 2 Tasikmalaya. Bapak selamat pagi. Pagi, Pak. Hatur nuhun sudah hadir ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga. Kemudian juga Pak Tugas Tata Kriawan selaku Wakil Sekolah Bidang Kurikulum. Iya, betul. Hatur nuhun, selamat pagi ya. Ini semuanya sudah siap ya untuk kita berbincang-bincang di pagi ini ya. Dan Ibu Bapak, ini merupakan satu hal kejutan di tahun 2020 karena kita zamannya nggak pernah bisa lepas dari gadget. Handphone, tapi finally SMPN 2 Kota Tasikmalaya menjadi yang pertama ini menerapkan satu program yang sepertinya bisa nggak sih berjalan. Nah, mungkin dari Ibu Hajah Afi sendiri, so far apa yang melatar belakangnya untuk mengadakan program ini nih Bu? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua. Kita sebelum menerapkan program ini tentu melewati berbagai kajian. Bahkan sampai detik ini pun untuk namanya saya tetap berpikir, jadi jangan sampai yang namanya itu kesannya negatif, larangan membawa HP. Tapi kita coba mengubahnya menjadi sekolah tanpa HP. Gitu. Nah, ini setelah melakukan kajian mungkin hampir selama 1 tahun, awal pertama dilemparkan, gimana nih kalau misalnya tidak bawa HP ke sekolah. Waktu itu misalnya tantangannya adalah gimana nih anak kalau misalnya mau memesan kendaraan online, gitu. Gimana nih kalau orang tua mau menghubungi, gitu. Dan pada waktu itu juga mungkin waktunya belum tepat karena kita habis melalui masa COVID, di mana seluruh proses pembelajaran masih bergantung kepada dunia digital, gitu. Nah, akhirnya setelah dalam kajian itu ternyata kita menemukan berbagai peristiwa-peristiwa yang efek negatif dari adanya HP gitu. Misalnya yang paling menonjol adalah proses kegiatan belajar itu terganggu. Itu tidak konsen, anak itu tidak konsen. Kedua, sepertinya kalau dianalisa hubungan sosial di antara siswa-siswa ini semakin renggang gitu. Istirahat hanya main HP atau kalaupun bersama-sama mabar, jadi komunikasi verbalnya itu semakin berkurang gitu. Dan tindakan-tindakan lain misalnya searching sesuatu yang tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya gitulah. Akhirnya di bulan Oktober mulailah para Wakasek dan saya itu berbicara ini bagaimana untuk mengatasi ini gitu. Dengan kajian-kajian seperti itu, akhirnya pertamanya boleh bawa, tapi misalnya simpan di sebuah tempat atau aduh itu resikonya terlalu besar lah ya. Nanti resikonya malah ke sekolah, hilang dan sebagainya. Waktu itu kita putuskan untuk ya udahlah kita coba untuk tidak bawa HP ke sekolah. Bisa enggak gitu. Nah, kita semua berpikir lagi solusinya apa nih gitu. Oh, biasanya yang dipertanyakan oleh orang tua itu adalah bagaimana kalau kami ingin berhubungan dengan siswa yang ada di sekolah. Oh, berarti kita harus menyediakan media komunikasi yang menyambungkan antara orang tua dengan sekolah. Maka saya kan ini di SMP 2 alhamdulillah banyak ahli teknik gitu ya. Call center, oke. Gitu, apa yang dibutuhkan, oke kita penuhi. Yang kedua bagaimana nih, karena tantangannya adalah ibu-ibu atau orang tua yang ini anaknya yang sekolahnya pakai kendaraan online. Oh, berarti kita harus menyediakan itu gitu. Akhirnya saya perintahkan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Pak Eka dan Pak Iskandar untuk ayo survei. Ini provider mana nih yang paling memungkinkan untuk kita kerjasama dengan
sekolah gitu. Akhirnya mencari. Ini bukan iklannya. Jadi akhirnya kami menemukan bahwa Grab itu salah satu kelebihannya bisa memesan dari satu akun sampai 200 klien. Tapi itu pun kita tidak mau menutup kemungkinan. Oke, semua provider langganan itu bisa, silahkan gitu. Nah, akhirnya setelah siap itu semua, baru sosialisasi kepada orang tua. Kita rapat dengan orang tua, sampai rapat pun dibagi 6 session gitu supaya lebih mantap di dalam penyampaian. Dan akhirnya alhamdulillah seluruh orang tua mendukung. Mendukung karena memang sebelum kita sampaikan, kita sudah siap dengan berbagai solusi. Gimana kalau begini ini, gimana kalau begini ini. Akhirnya alhamdulillah kita uji coba dan sampai hari ini sudah mau jalan 2 bulan, everything is okay. Everything is okay, ya. Tapi tadi kan sekaligus bisa membuka jalur untuk berbagai macam transportasi online untuk bisa bermitra lah ya, tidak hanya yang diusulkan ya. Cuma nih Pak Eka, ini kan yang dekat sebut sama Ibu Haji bahwa ada beberapa tindakan siswa yang tiba-tiba mengakses beberapa konten yang kayaknya kurang layak. Apakah memang dari sana juga tergerak untuk ini kayaknya kita harus bisa membatasi ataupun juga tidak menggunakan handphone di kelas nih Pak, atau sekolah gimana nih Pak? Oke, terima kasih. Ya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah memang seperti itu Pak. Jadi kami tidak lantas 1 hari 2 hari langsung menutup Pak. Kita udah ada evaluasi sampai 1 tahun. Yang 1 tahun itu apa yang lakukan? Pertama kita melakukan pengawasan. Ya mungkin tanda kutip razia gitu ya. Pengawasan ke beberapa kelas dengan random. Kita melihat ternyata dari beberapa kelas yang kita survei sebagai populasi yang akan kita jadikan sampling gitu Pak. Karena kalau kita jadikan sampling semua kan nggak mungkin. Itu rata-rata hampir 10 atau 15%. Dengan tanda kutip siswa membuka hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, itu kita terus berlanjut Pak. 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai tidak hanya situs porno aja yang mereka ini, termasuk judi online. Nah, terus yang paling khawatir itu adalah dengan adanya penggunaan handphone di siswa itu mengganggu konsentrasi belajar. Salah satunya contoh begini, beberapa guru itu kita mengadakan namanya wawancara sama kuesioner ke guru-guru. Jadi kita sebelum lapor ke buka pasti itu kita ngalahin dulu data-data Pak. Ternyata di beberapa mata pelajaran itu banyak siswa yang tidak fokus. Contoh, ketika kita masuk kelas itu, ketika kita mengucapkan salam, mereka loadingnya hampir 2 atau 3 menit gitu untuk menjawabnya. Tidak lantas spontan assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kan ternyata efeknya apa? Ternyata ketika kita masuk itu mereka belum siap dengan gadget di tangan, udah bel, itu salah satunya. Jadi tidak hanya dari penggunaan aplikasi yang tidak layak, tetapi juga dalam proses pembelajaran. Yang kedua juga kita survei juga dengan beberapa guru BPI juga, ternyata ada mahasiswa yang benar-benar ketagihan, Pak. Jadi ketika handphone itu, kita pernah menyimpan beberapa anak handphone di sekolah karena melanggar. Itu bisa. Nah, bisa kita konsisten dengan BPI, wah ini udah parah. Berarti kalau begini siswa sudah dia tidak ada konsentrasi untuk berpikir yang lain, karena yang terus akhirnya kita berpikir kalau begitu kita harus membatasi. Kita tidak melarang, dan kita tujuan awal itu bukan memutus komunikasi dengan orang tua, tapi bagaimana kita memutus siswa penggunaan aplikasi. Makanya kami juga kalau tuh orang tua membawa handphone yang ngit-ngit, itu handphone yang Nokia yang dulu-dulu, ya itu boleh kan? Iya, seperti itu. Tapi juga harus ada perizinan dari sekolah. Tidak seenaknya lantas seperti itu. Jadi kita itu tujuannya bukan memutus komunikasinya, tapi kita untuk membatasi penggunaan aplikasi. Betul. Minimal bisa mengurangi distraksi. Karena kan kadang-kadang ketika terpotong sama fokus ke handphone langsung buyar Pak ya. Ini dari tim kurikulum bagaimana nih? Apakah emang berpengaruh terhadap daya tangkap siswa sama pelajar, dan ketika sudah mulai diterapkan mungkin ada beberapa data yang terkait nih Pak? Ya, baik, terima kasih. Memang ini kami pun memang tidak sedetail kesiswaan, cuma beberapa memantau beberapa kelas terhadap siswa. Memang jadi gitu, anaknya tidak concern dalam belajar, fokusnya memang ke HP. Nah, sehingga terkadang gini, masalah
memang posisi HP itu ada positifnya Iya. untuk mencari pengetahuan. Tetapi kelemahan di kami salah satunya ada, bukan semuanya ya, salah satunya adalah bahwa si anak itu hanya mencari, tidak mencatat gitu. Sehingga pada saat sekarang HP tidak ada, kelabakan. Makanya saya pribadi itu sebagai Bakasek Akademik juga sesuai arahan Ibu, program sekolah juga masalah keperpustakaan. Jadi literasi itu kami tanamkan benar-benar sekarang. Gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai anak senang gitu kan, tanpa HP di kelas pun psikomotornya sudah mulai berkembang. Yang dulu mah hanya mabar lah, duduk-duduk lah, sekarang mah sudah ada perubahan. Itu berarti ada grafik peningkatan siswa ke perpustakaan nggak? Ada. Karena kami juga kan SMP 2 itu sesuai dengan tagline terbaik, inovatif, inspiratif. Jadi salah satu program inovatif kita adalah revitalisasi perpustakaan. Gitu. Kemudian program literasi kita yang sampai saat ini terus kita gaungkan adalah one on one book. Setiap bulan siswa harus membaca 1 buah buku. Dan saya melihat bahwa lambatnya laju program ini, ya mau tidak mau bisa juga diakibatkan dari anak terlalu fokus terhadap gadget atau handphone gitu. Nah, dengan adanya sekolah tanpa HP ini juga bermaksud untuk meningkatkan daya literasi siswa, daya belajar siswa, kunjungan ke perpustakaan gitu. Dan alhamdulillah berdasarkan laporan dari pihak perpustakaan, sekarang angka kunjungan semakin meningkat. Alhamdulillah gitu. Ini tadi literasinya kembali ditingkatkan dan juga mengurangi siswa yang ketika guru jelasin foto. Oke, begitu. Kalau Anda punya pertanyaan, maka malam ini boleh WhatsApp 18 21 10 kita balik sebentar lagi ya. 101 mata musik rehabilitasi, kita kembali lagi untuk talk show bersama dengan bapak-bapak dan ibu dari SMP 2 Surabaya. Ada Ibu Haji Alfi, kemudian juga Pak Eka dan juga Bapak Tatan. Kita masih membahas mengenai yang namanya sekolah tanpa handphone di Nedutas ya. Ini menjadi sekolah pertama di Kota Tasik, Ibu ya, yang memang melaksanakan tidak ada penggunaan handphone selama pembelajaran dengan sistem seperti ini. Seperti ini, itu dia ya. Cuman ini Ibu tadi bisa diceritakan kepada mereka ini mengenai kunjungan dari mungkin pihak kenegaraan ya dalam rangka itu apakah memang satu agenda atau sidak atau gimana nih yang terjadi? Jadi begini ya. Jadi sebetulnya kami juga tidak menyangka akan mendapat respon positif sebesar ini gitu. Karena begitu kita jalankan, ya sudah kita jalankan saja gitu. Tetapi ternyata ini respon dari luar biasa gitu. Bahkan saya sendiri tidak tahu bahwa itu viral di media sosial gitu. Pertama kali yang datang ke kami itu dari KPAID Tasikmalaya. Beliau menyampaikan bahwa apresiasi terhadap pelarangan membawa HP di sekolah di SMP 2 karena ini sangat mendukung tentang program perlindungan anak. Kita semua barangkali tahu bahwa berbagai kasus yang melibatkan anak, baik itu kekerasan seksual ataupun judi online, game online itu, bullying itu berawal dari HP gitu. Nah saya bertanya, loh kok tahu gitu? Nah salah satu dari sahabat saya di KPI itu, loh nggak tahu ya ini sudah viral gitu. Saya tanya ke Pak Eka, Pak Iskandar wakil, iya Bu katanya, ini bahkan efeknya itu membawa efek positif bagi Grab. Hah? Masa sih? Nah jadi berimpact kemana-mana gitu. Bahkan Grab saja, ini saya ceritakan, Grab saja datang ke sekolah memberikan apresiasi. Saya tidak menyangka gitu, karena di awalnya tidak pernah ada tulisan-tulisan yang di situ MOU antara Grab dengan sekolah itu nggak ada. Kami hanya cocok ini diterapkan karena keuntungannya kita fokus ke anak gitu. Jadi dari satu akun bisa memesan 200 klien. Jadi tidak ada dalam bentuk kalau misalnya pakai ini gini nggak ada. Makanya begitu ada Grab ke sekolah, saya bilang, ini luar biasa gitu. Mereka sampai menyampaikan ucapan terima kasih karena dengan adanya program ini Grab ikut harum namanya. Kemudian beliau menyampaikan bahwa kami tidak menyadari bahwa ternyata kami bisa melakukan sesuatu untuk sekolah gitu. Dari situ sampai akhirnya
Grab punya rencana atas masukan dari kami untuk membuka portal baru namanya Grab for School, gitu ya. Jadi nanti ada portal baru. Nah ini yang portal tidak dimiliki oleh mereka karena nggak berpikir sampai ke sana gitu. Oh ternyata ini bisa diterapkan di sekolah itu dari Grab. Kemudian setelah itu mungkin terdengar juga oleh di pihak salah satu kementerian, akhirnya Pak Fahmi dari tenaga ahli datang untuk mempelajari, mendalami bagaimana SMP 2 bisa melaksanakan ini. Yang disoroti adalah solusi-solusi. Jadi kajian solusinya. Jadi ketika sekolah tanpa HP ini dilaksanakan, smooth, semuanya berjalan dengan smooth gitu, tanpa gejolak, tanpa apapun. Nah ini yang ingin didalami oleh beliau, bagaimana kajiannya dan bagaimana hal-hal yang harus disiapkan, gitu. Nah, karena ini juga berkaitan dengan program nasional bahwa ya ini ternyata bisa diterapkan, gitu. Ini bersinergis juga dengan keterangan dari Kementerian Komdigi bahwa di Indonesia juga nanti akan dibatasi usia media sosial. Jadi memang mungkin ini tepat waktu sehingga oh iya betul membuktikan bahwa ternyata sekolah tanpa handphone itu bisa gitu jika dilaksanakan. Alhamdulillah kemarin juga ketika kita ditanya oleh pihak Grab, ibu mau apa ya? Yang mau saya butuhkan apa ya yang kamu butuhkan gitu. Jadi ternyata alhamdulillah ketika kita tidak minta apapun, insya Allah nanti mungkin ada bantuan, misalnya ada device, ada manpower, karena bukan hal yang mudah. Ada beberapa tugas dan kesibukan baru yang harus dilakukan oleh tim di sekolah. Misalnya yang pegang call center siapa, yang kemudian yang nanti akan memberikan pelayanan ketika siswa pemesanan dan lain sebagainya itu siapa. Jadi betul di awal-awal itu kita juga semua harus mau menyediakan diri untuk menjalani tugas-tugas lain selain ini gitu. Jadi itu yang nanti gambaran apabila sekolah-sekolah lain ingin menerapkan bahwa kita juga harus menyiapkan tenaga-tenaga lain ini sehingga ketika dijalankan itu semuanya sudah smooth, semua berjalan dengan baik dan juga lancar ya. Oke. Sip, terima kasih. Pak Eka, mungkin kemarin ada yang sempat disampaikan nggak mungkin secara personal untuk supaya program ini bisa bertahan, karena kan banyak yang memang awalnya ya tiba-tiba tengah jalan nggak konsisten gitu. Tidak komitmen, tidak sesuai gitu. Gimana Pak, ada nggak seperti gini Pak ya, kalau personal dari saya gini, jadi ketika satu aturan itu akan dibuat, jadi kita harus siapin dulu nih troubleshootnya seperti apa, solusinya seperti apa. Jadi ketika aturan ditegaskan kita udah jalan. Yang mungkin yang kebanyakan orang yang dari nggak konsisten itu ketika menerapkan satu aturan dia nggak konsisten dengan solusinya apa, kita lakukan sendiri. Jadi itu yang saya sampaikan. Betul. Jadi udah siap dengan plan A sampai Z lah. Sebagai tambahan, jadi ketika aturan ini dibuat, kita beri dukungan dari berbagai arah. Contoh di dalam kurikulum kan ada yang disebut dengan P5 ya, pelajaran Pancasila itu. Kita ambil temanya yang berjudul misalnya, bukan misalnya, memang judulnya temanya itu adalah kearifan lokal. Nah, kearifan lokalnya yang mau diambil apa? Kata kurikulum biar nyambung gimana kalau misalnya permainan tradisional. Nah gitu kan. Jadi ketika anak tidak bawa HP, diperkenalkan apa yang namanya congklak, apa yang namanya baren, sapintro, permainan-permainan tradisional yang sudah lama tidak dilakukan, sehingga kalau mereka sekarang tidak ada HP itu nggak istilah gabut. Kamu bisa melakukan hal ini sekaligus menumbuhkan kembali ikatan pertemanan gitu ya, kayak gitu. Jadi semua dibangun, sistemnya dibangun. Sistemnya dibangun. Betul. Jadi berarti ini bisa membangun karakter, kemudian juga kebersamaan, dan tadi disatukan dengan permainan tradisional gitu. Tapi mungkin di awal anak-anak agak bingung juga mungkin ketika yang biasa asik sendiri tiba-tiba bergabung, ada kecanggungan ketika mulai untuk bermain seperti bersama-sama gitu Pak. Dari beberapa permainan memang ada yang sudah biasa digunakan karena di situ di kurikulum Penjaskes itu ada gitu sebagian. Kalau dulu memang di seni budaya dulu ada
ataupun di ke bahasa Sunda ada, tapi kan perubahan kurikulum itu sedikit banget tidak ada, adanya malah di olahraga gitu. Tapi pada saat digulirkan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang P5 tadi, anak-anak mayoritas menyebut baik. Kebetulan saya juga salah satu fasilitatornya, anak-anak malah senang, Pak, kami bisa main lagi katanya. Nah itu sudah dibuktikan di dalam kelas. Pada saat saya masuk ke kelas, itu anak-anak sudah bawa congkak, bawa ini yang ada di ruangan aja gitu. Pak, kapan prakteknya? Nah gitu. Jadi responnya memang anak, bahkan kemarin waktu ada staf menteri juga ada anak ketua OSIS yang bilang bahwa Pak, saya bisa bersosialisasi sekarang, Pak bisa bergaul dan seterusnya. Oke, sendiri juga sangat berbangun sama bangunan karakter ya. Seperti itu, jadi tidak sosial dan bisa yang membanggakan tadi bisa memberikan kembali permainan lama. Pak, sekarang anak saya kan udah jarang yang main congklak atau sapin, jadi online. Jadi satu program yang tentu juga menjadi pionir Ibu ya. Iya. Di kota Ibu ya. Betul. Iya ya. Alhamdulillah seperti itu. Mungkin beberapa sekolah, mungkin juga saya tidak tahu. Tapi sistemnya dengan sistem yang berbeda. Kalau saya baca komentar di media sosial, mungkin ada yang tidak boleh, tetapi misalnya pas begitu ke sekolah disimpan di dalam kotak atau apapun gitu. Nah, kita juga sudah pernah, saya terutama sudah pernah pengalaman dengan itu, dan risikonya agak-agak riskan gitu ya, kehilangan atau apapun kalau lepas dari pengawasan gitu. Makanya kalau sama sekali begini, lebih enak gitu. Tinggal kita terus membangun konsistensi, kekompakan di antara semua guru gitu. Ya tadi juga bagus yang disampaikan, jangan sampai ke anak tidak boleh bawa HP, tapi ketika di kelas bapak ibu gurunya malah pegang HP gitu. Nah, jadi kita semua harus menjadi contoh. Niat kita baik bahwa bukan kita meniadakan teknologinya, tapi kita sedang mencoba untuk meminimalisir dampak dari teknologi, terutama kita sedang membangun atmosfer di sekolah bahwa sekolah itu sebagai tempat fokus untuk belajar, sebagai tempat untuk learning to live together, bagaimana hidup bersama, bekerja sama, menumbuhkan empati dan lain-lain gitu. Itu sedang kita bangun. Nah, pasti tidak mudah, memerlukan waktu yang terus-menerus. Iya, oke. Pak Eka, ada yang ditambahkan? Cukup, Pak. Nanti kita tinggal semua ke pertanyaan di Marta Media, dan yang udah bertanya terima kasih. Nanti kita akan bahas ya, tetap di sini. Baik Marta Media, kita sudah kembali ini di sisi tadi untuk perbincangan mengenai sekolah tanpa handphone di Nedutas atau negeri 2 Tasikmalaya, kota tercinta kita ya. Ibu Bapak, ini ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum ke pertanyaan dari Marta Media, kan kemarin juga SMP 2 ini menjadi yang pertama untuk program makan bergizi. Saya sempat baca banyak anak-anak yang senang, terus juga ada yang, duh saya nggak suka nasi, kemudian juga ada diganti makannya sama kentang. Ini mungkin bisa dijelaskan Bu bagaimana pelaksanaan di awal yang kemarin Ibu dari Ibu Alfifah kan? Iya, ini kita benar-benar harus cerita behind the scene-nya ya. Gitu. Sebulan 2 bulan aja yang lalu kita sudah dihubungi oleh pihak yang sebagai vendornya makan siang bergizi gratis ini, bahwa SMP 2 akan menjadi tempat untuk uji coba di sesi pertama gitu ya, mendapat makan gratis ini. Oke, apa saja yang harus disiapkan? Nah, ini yang harus diketahui oleh teman-teman lain, sekolah-sekolah lain. Jadi sebelum makan bergizi gratis ini datang ke sekolah Bapak Ibu ini harus ada beberapa persiapan. Yang pertama, harus ada tempat untuk transit makanan. Tergantung besar atau kecilnya, tergantung berapa banyak siswa-siswinya. Kemudian harus ada yang ditunjuk beberapa guru, karena itu akan bertugas untuk melaporkan berapa banyak yang hari itu hadir. Kemudian nanti juga melaporkan pelaksanaannya. Kemudian mengatur per kelas dan lain sebagainya. Nah, itu perlu dilakukan gitu. Alhamdulillahnya kita mendapatkan sesi pertama ini bahwa SMP 2 akan mendapat manfaat dari makan bergizi gratis. Luar biasa ya lika-likunya, diantaranya yang cerita yang menariknya memang setelah didata, itu sudah dari perintah dari sana harus didata siapa yang kalau sensitif atau apa gitu ya.
sensitif terhadap makanan tertentu misalnya, alergi. Nah, termasuk ada 19 orang yang terdata ini tidak suka nasi gitu. Nah, kan ini tidak perlu dipertanyakan kepada orang tuanya kenapa tidak suka nasi. Tapi ditanya aja misalnya apa kentang. Nah, itu yang 19 orang itu difasilitasi gitu. Bahkan saya sempat menyaksikan bapak ibu guru yang sedang mengurusi lupa ini yang kentang yang iketan yang mana kelas mana itu dibuka lagi saya sampai ya Allah begini ternyata ya bapak ibu guru gitu. Saya jadi sebagai kepala sekolah jadi tanya juga ini bagaimana saya harus mengapresiasi bapak ibu guru yang terus membantu gitu. Jadi di sekolah kami itu sekarang sudah terbiasa banyak tim, ini tim makan bergizi gratis, ini tim yang pelarangan HP, ini tim ini dan seterusnya. Jadi bapak ibu sekalian di rumah bahwa keberhasilan sekolah itu bukan karena kepala sekolahnya saja yang hebat, gurunya, tapi karena kerjasama semua timnya yang luar biasa. Semua stakeholder yang ada ya Bu ya di sana. Dari Pak Eka mengenai makan gratis aman-aman aja, tidak ada yang tiba-tiba suka kan yang makannya mau di rumahin aja karena kurang suka atau gimana, karena kan anak saya kan banyak yang mereka tuh mengalami masalah kurang makan sayur, mungkin ada yang ngalamin kayaknya nggak suka gimana gitu Pak. Enggak, kalau kita kan ini judulnya makan gratis sekolah Pak, jadi sekolah karena instruksi dari penur juga ya. Jadi kalau misalnya kita dibawa ke rumah itu nggak bertanggung jawab akan kesehatan dan takutnya sampai rumah basi. Jadi makanya bagus kita harus habis di sekolah gitu. Dengan berbagai pengawasan dari guru-guru yang sampai ditanya sampai disiram. Isu yang menarik Pak, kita makannya sampai meriung. Apa yang meriung itu ya? Meriung berkumpul dan tetap tidak ada handphone. Tidak ada. Jadi mereka berbincang lebih enak lah. Persaudaraan mungkin lebih. Oke. Kalau mungkin dari situ ada yang Pak pengen menu ini nggak Pak? Kalau bicara masalah menu itu sudah ditentukan. Cuma ya dari kami, saya pribadi sebagai lokasi akademik, memang di awal itu juga mungkin Bapak Ibu guru yang lain mungkin ya di sekolah lain itu memang dari sisi akademik itu yang direpotkan masalah pengaturan jadwal. Gitu. Jadi misalkan ditempatkan jam sekian, jam 9 misalkan, ternyata di dapur belum siap. Akhirnya kami yang mengalah. Nah, buktinya mengikuti jadwal. Bahkan akhirnya sudah bingung sampai ibu kepala sekolah membuat kebijakan. Artinya pengurangan jam biar anak tidak terlalu sore gitu. Berarti di jam iya betul. Jadi berbagai program itu pasti mengandung resiko ya gitu. Tapi kami mencoba untuk bersabar dengan ini karena siapa tahu justru kami bisa memberikan ilmu kepada yang lain. Contohnya dari mulai nasi datang sampai dengan anak-anak beres itu kan diperlukan waktu sekian. Misalnya untuk biasanya istirahat siang itu 35 menit atau 30 menit lah sholat jajan udah gitu. Tapi sekarang kan harus 1 jam. Dari mulai nasi itu diambil dari tempatnya, dibagikan di kelas dan dikembalikan lagi wadahnya, kemudian sholat itu setelah kami simulasikan itu harus 1 jam. Oleh karena itu istirahat kedua pun harus 1 jam. Nah ini kan beresiko terhadap pengaturan jadwal. Ini kerjaannya Wakasek kurikulum. Ini bagaimana nih gitu. Oke, untuk yang pertama ini kita coba yang 35 menit misalnya gitu. Nanti kedepannya kita juga kalau misalnya 40 menit terlalu kesorean, nanti eskul bagaimana dan seterusnya. Itu juga menjadi bahan pertimbangan. Oke. Dan semoga kedepannya semakin lancar ya Ibu Bapak Iya. Dan semakin sehat nih generasi kita. Jadi kalau saya sih saran untuk orang tua, untuk masyarakat dimanapun berada, apabila ada peraturan baru kemudian masih terjadi sedikit hektik gitu jangan dulu gusar lah gitu. Betul. Karena setiap hal yang baru itu pasti dia akan punya proses waktu untuk adaptasi. Betul sekali, butuh yang namanya adaptasi dan butuh waktu yang tidak bisa secepat mungkin. Betul. Ya, oke. Kita ke beberapa pertanyaan di mata medis sebelum nanti closing statement dari para ibu dan juga bapak yang hadir. Ini terima untuk Fitria. Selamat siang. Saya mau nanya kepada ibu dan juga bapak. Ini selama berapa lama siswa nggak boleh pegang HP? Bagaimana jika ada pembelajaran yang mengharuskan memakai teknologi handphone? Ini Bu, gimana Bu? Silakan. Dari Fitria tanya. Iya, terima kasih Teh Fitria ya.
sampai detik ini yang tentu aturan ini untuk dibuat untuk selamanya gitu. Kemudian kalau di SMP 2 mohon maaf kalau situasinya lain dengan sekolah lain gitu ya. Kalau di SMP 2 itu kan kita punya fasilitas laboratorium IT-nya yang cukup mumpuni, ada 4 gitu. Nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru akan menerapkan metode pembelajaran yang memerlukan teknologi informasi di dalamnya, maka kami persilahkan untuk di laboratorium. Jadi untuk sementara supaya lebih apa namanya ya, lebih efektif, jadi saya beserta jajaran Wakasek Kurikulum itu sudah komitmen bahwa dalam waktu dekat ini tidak ada pembelajaran yang memakai teknologi HP. Contohnya kayak Quizzes atau Google Form atau apapun gitu. Tetapi boleh menggunakan teknologi informasi, tapi silahkan di laboratorium. Kedepannya ini sudah kami pikirkan, kalaupun memang kedepannya mungkin 6 bulan lagi atau kapanpun ada salah satu materi yang memang memerlukan teknologi HP, itu harus sudah terjadwal dan sudah ada izin tertulis dari kepala sekolah. Untuk apa materinya apa itu, karena yang namanya mengajar itu kan tidak ujug-ujug ya. Ada yang namanya perencanaan pembelajaran. Jadi itu harus masuk ke perencanaan pembelajaran. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, Ayrin, Assalamualaikum. Sebuah program yang bagus, saya sebagai alumni bangga, alhamdulillah ya. Tapi ini gimana kalau ada, tadi sih kita udah bahas ya Bu ya, cuma mungkin baru dengerin. Gimana kalau ada anak yang gelisah nggak pakai handphone? Apakah itu bisa mengganggu konsentrasi atau gimana? Gimana nih Pak? Balik lagi nih, ibu udah samakin kayaknya anaknya. Gimana nih? Silakan. Ada yang mau jawab? Boleh Pak. Mungkin ada anak yang gerak-gerak jadi nggak ulang. Saya juga sudah sampaikan tadi ya bahwa kalau ada hal-hal baru itu pasti di awal-awal itu pasti ada apa ya, shock culture, betul. Culture shock gitu ya. Pasti begitu gitu di awal, aduh ini apa gitu ya, nggak ada yang mesti dipegang, dilihat gabut gitu. Terus saya juga cek ke orang tua gimana kalau anak dia itu lari ke rumah nomor 1, mana HP, gitu. Nggak apa-apa, dibiarkan saja, tapi kita mencoba tadi untuk fasilitas sekolah, memfasilitasi gitu ya, untuk ruang bermain, kemudian Bapak Ibu guru juga terus memberikan pelayanan yang maksimal apabila ada anak yang mau konsultasi dan lain sebagainya gitu. Nah itu tadi salah satunya kalau ada yang ngahuleng itu, nah kan ada permainan-permainan tradisional yang bisa dibangkitkan kembali gitu. Nggak apa-apalah 2 minggu atau bahkan mungkin sebulan ini akan terjadi adaptasi. Tapi lama-kelamaan kan akan terbiasa. Dulu juga kita nggak ada handphone, hidup baik-baik saja. Dan berprestasi luar biasa ya. Terima kasih. Ini dari Agung yang pertanyaan terakhir nyambung tadi mengenai kebiasaan setelah tidak ada handphone. Tadi tertarik mengenai pembiasaan permainan tradisional. Apakah nanti akan ditambah lagi dengan kegiatan yang lain, misalnya seperti apa, bagaimana progres untuk bisa meningkatkan yang namanya permainan tradisional di pendidikan terhadap anak-anak? Terima kasih. Mungkin nanti apakah selain dari permainan tradisional, apakah akan ditambah dengan nanti ada tiba-tiba kayak agenda untuk kembali, misalnya kita menggunakan makanan tradisional juga ada, gitu, untuk lebih bisa ke siswa untuk menarik perhatian supaya mereka bisa terbiasa tanpa handphone nih Pak. Oke. Baik, untuk yang pemain tradisional tadi sudah disampaikan, memang sudah dicanangkan dalam sekarang ini di kelas 8 di dalam P5, bahkan di kelas 7 pun itu ada juga sama tentang tradisional juga, yaitu kekebun adat. Jadi dari awal kami berusaha untuk memperkenalkan budaya baik permainan ataupun yang lainnya lah. Bahkan di pelajaran IPS itu ada juga, kalau bicara tentang makanan Pak, itu di pelajaran IPS kelas 9 ini ada yang namanya ekonomi kreatif. Nah itu pun kami perkenalkan ke mereka gitu. Jadi alhamdulillah sekarang jadi akhirnya anak pun sekarang terpacu, jadi akhirnya kesan seperti lupa ke HP. Jadi berpikir keras gitu. Selain memang tadi sudah disampaikan oleh Ibu, yaitu masalah larinya ke perpustakaan gitu aja. Mungkin sama ada anak yang tiba membuat onde-onde. Itu sudah pernah kita lakukan. Jadi untuk perkenalannya sudah ketika kita mengambil tema kewirausahaan, itu salah satunya topiknya adalah membuat masakan berbahan
non beras gitu. Jadi bahan dasar itu kayak ubi, singkong, tapi dibuat semenarik mungkin. Itu sudah pernah. Jadi sudah pernah kami kenalkan. Mungkin nanti kedepannya akan lebih dioptimalkan lagi gitu. Pak Eka ya ini juga sebelumnya kita sudah sering ya mengadakan bukan pertandingan antar kelas itu bukan cuma olahraga modern tapi juga tradisional. Pencak silat Pak ya. Jadi kita untuk pelaksanaan polak itu ya dari sebelum handphone di pelarangan model kita beberapa 3 tahun lalu itu sudah ada 3 cabang. Pertama olahraga nasional, futsal, kedua olahraga tradisional gombak, dan ketiga e-sport. Nah, kita itu udah jadi kalau boleh saya bangga ya Pak ya, SMP 2 yang pertama kali mengadakan e-sport di sekolah. Gitu. Dan kebetulan SMP 2 sekarang kemarin ada event-event di beberapa SMK tidak pernah ketinggalan ngambil piala. Takutnya ada yang benar gitu. Jadi SMP 2 mau jadul lagi nih. Justru e-sport itu ya SMP pertama yang e-sport itu SMP 2. Dan boleh saya tambahkan ini Ibu Kepala. Tepuk tangan. Tapi info sayang waktu kita sudah mau habis. Sekarang konsep dari masing-masing mengenai perbincangan kita hari dari Ibu Haji dulu, silakan. Terima kasih. Saya sering sampaikan bahwa kita boleh maju, tapi harus tetap menjadi diri sendiri. Think globally, acting locally gitu. Semaju apapun kita tetap harus berpijak sebagai sebuah bangsa Indonesia yang dengan memiliki keragaman. Dan mempertahankan budaya itu. Terima kasih. Siap. Pak Eka, silakan. Kalau statement sederhana Pak ya, karena kebetulan saya di teknik. Saya menginginkan bahwa teknologi adalah untuk membantu manusia, bukan untuk memperbudak manusia. Gitu ya. Betul. Kalau saya orang sosial, ya mudah-mudahan yang namanya kolaborasi, kerjasama dengan tidak adanya penggunaan HP ini itu bisa lebih terwujud dan lebih ada keratan silaturahmi di antara rekan dan sebagainya. Itu aja mungkin. Betul. Jadi ini kan tadi kan membangun yang namanya karakter bersama. Betul. Ibu, Bapak, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Sama-sama, terima kasih ini untuk sebuah insight yang luar biasa ya, bahwa tadi kan betul sekali teknologi jangan sampai memperbudak, kita harus bisa mengendalikan dengan baik. Oke. Semoga kita bisa ketemu lagi Ibu ya. Ya, terima kasih untuk undangannya. Dan bisa datang ke podcast di sana, Pak. Amin. Terima kasih banyak. Ibu Haji Afif, terima kasih banyak. Bapak Eka, Bapak Tanjung, atur nuhun semuanya, sehat-sehat selalu sukses untuk sebuah programnya ya. Demikian pertama ini perbincangan kita di siang hari ini. Thank you untuk Anda yang sudah mendengarkan. Ketemu lagi next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Siap. Ibu kita mau bisa. Sampai